Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran kelima, sangat panas. Rabu, 27 Juli. Bertahan melalui pengharapan. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kamu jangan menaruh kepercayaan pada diri kamu sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Sebagai rasul pilihan Allah, Paulus telah menanggung lebih dari kebanyakan orang. Namun, Paulus tidak hancur. Sebaliknya, ia bertumbuh dalam pujiannya bagi Allah. Bacalah daftar kesulitan di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Sekarang baca 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Dalam 2 Korintus 1 ayat 4, Paulus menyatakan bahwa alasan menerima belas kasihan dan penghiburan Allah adalah agar kita dapat menghibur mereka yang berada dalam kesulitan dengan penghiburan yang kita sendiri terima dari Allah. Sejauh mana penderitaan bisa menjadi panggilan untuk pelayanan? Bagaimanakah kita bisa menjadi lebih waspada terhadap kemungkinan ini? Allah ingin melayani melalui kita kepada orang-orang yang menderita. Ini berarti bahwa Dia mungkin pertama-tama mengizinkan kita untuk mengalami rasa sakit yang sama. Kemudian kita akan memberikan dorongan, bukan dari teori, tetapi dari pengalaman kita sendiri akan belas kasihan dan penghiburan Allah. Ini adalah prinsip dari kehidupan Yesus. Uraian Paulus yang gamblang tentang kesulitannya tidak membuat kita merasa kasihan kepadanya. Hal itu terjadi agar kita tahu bahwa bahkan ketika kita berada di kedalaman, Bapa masih bisa campur tangan untuk membawa belas kasihan dan penghiburannya. Kita mungkin putus asa bahkan atas hidup kita sendiri dan bahkan terbunuh, tetapi jangan takut. Allah sedang mengajar kita untuk bersandar kepadanya. Kita dapat mempercayai Dia karena Allah kita membangkitkan orang mati. Ketika Paulus terus mengarahkan pandangannya untuk mewartakan Injil, dia tahu bahwa Allah juga akan menyelamatkannya di masa depan. Kemampuan Paulus untuk tetap teguh didukung oleh 3 hal yang dia sebutkan di dalam 2 Korintus 1 ayat 10 dan 11. Pertama, rekam jejak Allah yang terbukti. Dia telah membebaskan kita dari bahaya yang mematikan, dan Dia akan membebaskan kita lagi. Kedua, tekad Paulus untuk memusatkan konsentrasinya pada Allah sendiri. Padanya kami menaruh harapan kami bahwa Dia akan terus membebaskan kami. Ketiga, syafaat orang-orang kudus yang terus-menerus seperti kamu membantu kami dengan doa-doamu. Apakah yang dapat Anda pelajari dari Paulus yang dapat membantu Anda agar tidak mengasihani diri sendiri di tengah pergumulan Anda sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11, di sana banyak berbicara mengenai pengharapan dalam penderitaan, di mana Paulus memberikan penguatan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tetap ada pengharapan di dalam Tuhan, bertahan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayatnya yang ke-9 bagian B, di sana dikatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kamu jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus mengalami banyak kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupannya. Allah mengizinkan hal-hal ini terjadi di dalam kehidupannya supaya Paulus menyadari bahwa bukan dengan kekuatannya sehingga ia dapat memperoleh kehidupan, supaya ia terus menyadari bahwa ada Tuhan dan ia dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan bertumbuh di dalam Tuhan. Seringkali saudara dan saya juga berpikir bahwa apabila kita ada di dalam Tuhan, kita akan terbebas dari segala tantangan kehidupan. Tetapi sebaliknya, bukan berarti kita akan luput dari masalah atau kesulitan. Tetapi walaupun masalah kesulitan datang di dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Allah akan menyertai dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Di setiap pergumulan saudara dan saya, Allah turut bekerja dan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama,
supaya mereka dapat bertahan di tengah-tengah penderitaan hidup karena ada pengharapan. Allah ingin melayani melalui saudara dan saya kepada mereka yang sedang menderita. Oleh karena itu, Dia mungkin pertama-tama mengizinkan kita untuk mengalami rasa sakit yang sama. Kemudian kita akan memberikan dorongan bukan hanya dari teori, tetapi dari pengalaman yang pernah kita rasakan, sehingga mereka yang saat itu mengalami masalah tekanan kehidupan akan memperoleh kekuatan, belas kasihan, dan penghiburan Allah melalui pengalaman yang pernah kita rasakan. Dan ini adalah prinsip dari kehidupan Yesus. Jadi pengikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari penderitaan, tetapi di tengah-tengah penderitaan kita mendapatkan pelajaran yang berharga yang akan membantu saudara-saudara kita yang lain yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Karena jangan kita lupa bahwa Allah telah membebaskan kita dari bahaya yang mematikan, dan Dia akan membebaskan kita lagi. Dengan kata lain, Dia tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dan pada Tuhan ada harapan. Itulah sebabnya saudara dan saya harus menaruh harapan kita kepada Tuhan, karena Dia yang telah membebaskan kita dari kematian yang kekal ketika Yesus mati di kayu salib. Dan kita harus saling membantu lewat saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita akan dimampukan Tuhan untuk bertahan oleh karena kita memiliki pengharapan. Seberat apapun beban kehidupan kita, serahkan kepada Tuhan dan izinkan Dia untuk memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus bertahan, oleh karena kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan, keselamatan diberikan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.